mendekati 32.000 orang. Jadi PPK calon KPPS. Nah, hasil perspektif tersebut adalah kewajiban bagi kita sebagai penyelenggara. Jadi tanpa rapid nggak akan bisa jadi penyelenggara. Konteksnya adalah itu bagian screening awal. KPPS belum melakukan aktivitas, baru pendaftaran, terus kami bahasa kasarnya kami mintakan rapid ke puskesmas. Hari ini dan besok adalah masa pelantikan KPPS, khususnya ketua KPPS. Nah, syaratnya mereka kondisinya non reaktif. Kalau yang reaktif ya pasti kita ganti, dan yang dalam konteks ganti jadi ketua ya, karena pelantikan. Konteksnya mereka menjalani penyembuhan. Anggota KPPS baru dilantik nanti tanggal 9 Desember. Jadi kalau bahasa klaster saya jadi agak bingung, kumpulnya kapan, ketemunya kapan, kok muncul klaster. Karena mereka itu warga biasa yang mendaftar terus di puskesmas untuk rapid. Ini bagian yang mungkin perlu dilakukan bersama agar tidak ada ketakutan bagi masyarakat. Prinsip sederhananya adalah penyelenggara itu kalau statusnya reaktif pasti tidak akan dilibatkan di KPPS karena pasti akan kita ganti dalam pilihan. Tapi saat ini adalah masa proses penyembuhan. Ini saya kira perlu disampaikan ke banyak pihak. KPU ada saatnya kami sedang melakukan koordinasi dengan Dinkes untuk nanti mengeluarkan rilis terkait dengan kondisi ini. Kemudian berikutnya terkait dengan area logistik. Saat ini logistik pokok sebagian besar sudah ada di wilayah KPU. Kotak suara dan bilik suara ada di gudang prosesnya sedang kita proses perakitan untuk kotak dan merapikan bilik. Kemudian surat suara sejumlah DPT plus 2,5% kurang lebih 1.067.000 saat ini sedang proses sortir dan lipat. Ini target kami tanggal 26 besok selesai, sehingga kami tinggal melakukan proses penghitungan dari jumlah yang diorder, berapa yang kami terima real setelah dihitung oleh para petugas, berapa yang rusak, dan total kekurangan itu kami koordinasi kembali dengan percetakan. Kemudian dokumen lain seperti tinta sudah sampai juga di kami, sarung tangan atau bagian dari non pemilihan atau logistik non pemilihan dari sarung tangan pemilih, kemudian masker, face shield, sampai ember, tisu dan seterusnya. Itu bagian kelompok APD juga bagian yang sebagian besar sudah kita terima. Tinggal yang masker pemilih, masker cadangan untuk pemilih. Tapi kalau masker untuk petugas sudah sampai semua. Nah, di masa logistik ini ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian kita, khususnya terkait dengan pergerakan surat suara. Nah, terkait dengan proses sortir dan lipat, kami meminta bantuan teman-teman PPK dan PPS yang sudah lolos rapid test dan hasilnya normatif untuk membantu proses sortir dan lipat. Kemudian proses packing juga akan dilakukan oleh teman-teman yang statusnya sudah dirapid tadi. Nah, berikutnya proses nanti pengiriman logistik akan kita packing mulai awal Desember. Kemudian tanggal 4 mulai bergerak ke tingkat kecamatan. 4, 5 itu mulai bergerak ke kecamatan. Kami juga sudah berkoordinasi bahwa pihak penyedia transportasi bagian yang memang harus mempertimbangkan dari sisi protokol kesehatan. Petugas bongkar muat kami minta untuk sudah ada surat keterangan sehatnya, kemudian menggunakan masker dan sarung tangan latex juga bagian dari protokolnya. Nah, selain proses diinfektan terhadap semua dokumen yang naik ataupun turun secara logistik. Nah, ada pertimbangan teknis di sisi logistik ini karena kami berarti dan mempersiapkan diri. Desember itu juga bagian dari kondisi cuaca, maka teman-teman PPK dan PPS untuk mencermati ulang lokasi calon TPS apakah terbebas dari potensi bencana entah tanah longsor, entah hujan dan seterusnya. Yang kedua adalah lokasi gudang. Kami secara KPU juga menskenario apabila nanti ada potensi pemilih yang mengungsi lah istilahnya, baik karena ataupun karena proses isolasi dari COVID. Karena secara teknis yang bersangkutan masih memungkinkan untuk dilayani, tetapi ada administrasi pindah memilih perlu kita sikapi.
termasuk juga pelayanan pemilih yang ada di rumah sakit, kemudian ada di lapas, ada di tahanan, sama pemilih tadi yang sakit dan di rumah tetapi menginginkan untuk dilayani. Ini bagian-bagian yang sedang kita finalisasi, kita koordinasikan di waktu-waktu terdekat. Kemudian terkait dengan pemilih yang OTG di rumah, maka setiap TPS menyediakan hazmat. Kemudian untuk yang rumah sakit memang kita sedang koordinasi dengan Dinkes untuk proses pelayanan, khususnya pasien umum dan pasien yang berpotensi atau sudah terkena COVID. Bapak Ibu yang saya hormati, di sisi lain pemilu ini agak berbeda secara teknis dengan pemilu sebelumnya. Walaupun hasil RDP terakhir DPR RI, KPU, Bawaslu dan pemerintah terkait dengan regulasi suara, pemungutan dan penghitungan suara di TPS besok sudah tidak ada istilah plano, karena Bapak Ibu punya dari pihak keamanan biasanya tetap mendokumentasikan hasil. Besok namanya C hasil KWK. Kalau biasanya hanya 1 lembar, kalau di Kebumen besok 3 lembar formatnya, karena paslonnya bahasanya 2, kalau di kita 1, jadi paslon kurang dari 3 itu lembarnya hanya 2. Kalau yang lebih di atasnya jumlah lembarnya 4. Ini agak berbeda dengan pemilu biasanya. Kemudian terkait dengan salinan hasil itu yang dapat besok hanya ada 2 pihak, yaitu pengawas TPS dan saksi paslon. 1 lembar berikutnya untuk dihubungkan di TPS. Karena proses rekapitulasi di tingkat TPS, PPK dan KPU sudah menggunakan tools yang namanya Sirekap, sistem rekapitulasi yang tadinya sedang tidak ada, tetapi hasil RDP memang memunculkan prosesnya harus diadakan dengan jumlah sangat terbatas. Ini bagian-bagian secara teknis berubah. Kemudian potensi kerawanan mungkin bagian dari yang pernah kita diskusikan di rapatnya KPU dan kemarin siang di Bawas, bahwa terkait tadi dengan kampanye, prinsipnya adalah kalau bahasa relawan kosong kampanye secara regulasi menjadi berbeda. Regulasinya adalah mereka melakukan sosialisasi sebagai bagian dari pemilih. Terkait dengan status dan seterusnya, dari sederhananya kalau mereka akan diterbitkan dengan regulasi bahasa kampanye, maka akan menjadi terlewat melakukan peserta pemilu. Tetapi regulasinya lebih ke sosialisasi dan mekanisme pemasangan atribut sosialisasi. Apakah sesuai dengan peraturan daerah yang ada secara lokasi, isi dan seterusnya terkait dengan konten. Kemudian program yang lain terkait dengan kondisi di Kebumen, saya kira juga karena kemarin kami sempat di Pak, kalau relawan sosialisasinya anak-anak boleh enggak gitu. Ada saya yang bertanya gitu, Pak, kalau hari nanti seperti ini bagaimana, boleh atau tidak? Sehingga kami menyampaikan kepada pihak bahwa potensi itu bisa terjadi di masa terhadap aktivitas, atau lebih parahnya hari ada pemilih yang menggunakan atribut yang tidak diatur secara jelas atau rigid di undang-undang. Dari awal diskusi dengan teman-teman bahwa pada saat potensi calon tunggal, sebagian besar mengatakan aplikasinya gampang. Kami sudah mengingatkan dari awal potensinya banyak yang abu-abu secara regulasi, sehingga tidak akan menjadi gampang. Nah, realitasnya sudah mulai muncul pada saat ada teknis-teknis yang secara regulasi tidak diatur secara atau belum secara rigid di regulasi kepemiluan, sehingga harus berkolaborasi di instansi terkait. Nah, jadi kalau di TPS, kalau masyarakat dan tim paslon saksi menggunakan atribut yang diindikasikan pasangan calon atau parpol pengusung tidak diatur atau tidak diperkenankan, tidak diperkenankan. Tetapi kalau yang sebelah para kosong ini yang tidak diatur, sehingga potensi gangguan keamanannya mungkin akan muncul. Para pihak di sisi khususnya di sisi kami, maka ini bagian dari inventarisir dengan potensi di masing-masing TPS. Terkait dengan potensi keengganan untuk menerapkan protokol kesehatan. Contoh sederhananya, pemilih yang sudah kita kasihkan sarung tangan tidak mau mengenakan sarung tangan yang bersangkutan. Kalau kami cadangkan total pemilih, tapi kalau masker sekitar 100 per TPS, lebih dari 20% dari TPS, dari pemilih TPS.
terkait dengan layout TPS, di situ perubahannya ada bilik khusus, posisinya di luar. Jadi pemilih yang suhunya di atas 37,3, maka yang bersangkutan tidak dilayani di dalam TPS, tetapi di bilik khusus. Prosesnya nanti KPPS 3 yang akan melayani terkait dengan daftar hadir, surat suara, dan penandaan pemilih, sehingga yang bersangkutan tidak masuk ke dalam TPS. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.